Guys, bakal ada badai update besar di YouTube. Ya, yaitu apa? Banyak sekali konten, ada 5 jenis konten yang bakal kena dismonet. Yes, gua nggak main-main. Dan salah satunya adalah konten-konten AI. Kalau lo pengen tahu, jangan kemana-mana. Oke guys, kalian pasti pada tahu yang namanya konten AI di YouTube itu makin lama makin banyak. Terutama konten AI Shorts ya, yang modelnya kayak gini nih. Ya, gini guys ya. Model konten AI brain rot. Ini isinya ya cuma kayak apa ya? Cuma kayak simple-simple aja, cute-cutean ya kan, nggak ada isinya, nggak ada ceritanya, nggak ada apanya. Ya, nah ini guys ya, ini kayaknya bakal didismonet oleh YouTube. Padahal guys ya, konten-konten seperti ini, channel-channel seperti ini, itu pertumbuhannya luar biasa, gila banget ya kan. Banyak sekali subscribersnya itu naik jutaan subscribers hanya dalam waktu beberapa bulan aja. Dan banyak juga kreator-kreator AI seperti ini ya kan, itu upload gila-gilaan, banyak sekali kayak nyepam di YouTube. Dan kemudian penghasilannya juga gila-gilaan, karena viewsnya juga banyak sekali. Meskipun penghasilan YouTube Shorts itu nggak gede-gede banget, tapi kalau misalnya penghasilan YouTube Shorts-nya yang di luar negeri, itu jauh lebih gede daripada di Indonesia. Penghasilan YouTube Shorts di Indonesia itu per 1 juta views antara 100.000 sampai 150.000 sekarang. Kalau yang di luar negeri itu bisa 10 kali lipatnya ya. Jadi kamu kali aja ya, which is lumayan dibandingkan dengan Indonesia. Mungkin karena advertiser di luar negeri juga lebih banyak daripada di Indonesia. Nah, itu sebabnya kalau lo nanya sama gua, kenapa AdSense-nya YouTube Shorts di Indonesia atau AdSense-nya YouTube di Indonesia itu lebih kecil dibandingkan dengan di luar negeri? Ya karena yang mengiklankan lebih sedikit ya, itu jawabannya. Tapi balik lagi ke sekarang namanya konten AI ya kan. Nah, kalau kamu lihat di sini ya, nih kamu baca aja di sini ya. Nih YouTube Partner Program ini sejak Juli, baru aja guys, ini Juli bulan ini guys ya kan. Ini ditulis gini ya, sensitive ad category updates Julai 2025 will remove sensitive category nude skin image only. Nah, itu buat konten-konten yang terlalu reveal ya, maksudnya ya baju seksi dan lain sebagainya, itu biasa lah ya, oke. Tapi yang kedua ini ya, Juli 2025, updates on YouTube Partner Program Monetization Policy. Baca baik-baik ya. YouTube has always required to upload original authentic content to earn revenue through YouTube Partner Program. On Julai 15, 2025, baru banget ini ya, oke. YouTube will update its guidelines to better identify mass-produced and repetitive content. Jadi YouTube tuh bakal ngupdate dia punya monetization policy, siapa yang boleh monet apa enggak ya kan, untuk menghandle konten-konten yang diproduksi secara massal dan repetitif. Jadi yang massal dan repetitif ini ya kan, itu akan apa ya? This update will better reflect in authentic content looks like today. Jadi konten-konten kayak berulang-ulang ya kan, dan kemudian konten yang terlalu repetitif diproduksi secara massal, which is kebanyakan tuh konten AI yang model-modelnya kayak begini guys. Nih ya, lo tau ya model kayak gini banyak banget ya. Dan by the way, gue tahu beberapa teman-teman gue juga ada yang produce kayak ini ya. Ini gila ya guys ya. Ini bener-bener making money di YouTube gitu ya. Nah, ini YouTube juga apa ya, sadar ya. Pertama sih menurut gue bukan karena making money-nya, karena menurut gue YouTube sih oke-oke aja. Kalau misalnya ini rame, ya of course platformnya makin rame. Cuman yang menurut gue kurang bagus adalah ini apa ya, ini brain rot ya kan, nggak ada faedahnya, nggak ada ceritanya, nggak ada ngapa-ngapainnya. Nah, ini yang membuat orang tuh apa ya, khawatir kalau anak-anak muda sekarang, generasi sekarang, mungkin generasi alpha ya kan, yang anak-anak SD ngeliatin kayak beginian, itu makin lama makin nggak pinter gitu ya guys ya. Maksudnya nggak belajar sesuatu ya kan, dan ini bertolak belakang dengan apa yang mungkin founder-founder YouTube ingin lakukan ya kan. Akhirnya juga cuma jadi mesin cash money doang, tapi nggak ada faedahnya. Tapi anyway, ini pendapat gua ya kan. Pendapat lu sendiri gimana? Apakah mendingan video-video kayak brain rot ini oke-oke aja ya, atau ini hiburan pak ya kan? Siapa yang bisa ngomong? Emang nggak boleh yang lain ya kan? Nah, ini emang ada dua kubu ya. Kenapa? Karena sebenarnya selain brain rot ini ya kan, ada juga loh video-video shorts atau video-video yang ada orangnya gitu ya, yang actually juga sebenarnya nggak ada faedahnya. Contohnya kayak main games, challenge kayak gitu, tapi masih ada orangnya. Kalau ini kan full AI ya, jadi kayak kucing-kucingan, kayak apalah, misalnya kayak superhero, jadi bayi lah, jadi apa, itu kan nggak ada isinya. Ceritanya cuma kayak gitu doang, cuma kayak, weh lucu aja gitu ya, atau menarik, atau mengerikan, atau apa gimana. Tapi intinya menurut si CEO-nya YouTube ini, si Neil Mohan, dia bilang bahwa ya ini akan jadi problem kalau misalnya kita meneruskan seperti ini gitu ya. Nah, lu pribadi setuju apa enggak ya kan? Kalau lu setuju apa enggak, tolong komen di bawah, gua pengen tahu. Oke, berdasarkan update regulasi YouTube monetisasi terbaru ini, yang bakal kena ada 5 jenis konten ya. Jadi perhatikan baik-baik ya. Yang pertama ini AI voice over with no real input. Itu maksudnya apa ya? Artinya adalah video-video AI yang bahkan pakai voice over tapi isinya nggak ada juntrungannya gitu ya. Maksudnya nggak ada faedahnya. Nah,
ini sebenarnya agak abu-abu ya, cukup luas gini ya. Maksudnya tuh nggak ada juntrungannya, tuh ditentukan oleh siapa. Gue juga nggak ngerti ya. Makanya nih kayaknya nih akan ada badai besar nih di YouTube ya untuk konten-konten AI seperti ini ya. Yang gue takutkan adalah konten yang mungkin memang berfaedah. Misalnya contoh konten AI history, gue suka tuh ya kan. Tapi misalnya kayak fakta populer apa-apa, mungkin kadang beberapa yang sangat lebay gitu ya. Itu mungkin bisa kena ya guys ya. So be careful. Nah, kemudian yang kedua, low effort slideshow or stock footage compilation. Nah, ini banyak yang model kayak gini juga ya. Jadi cuma pakai slideshow doang ataupun juga ngambil footage-footage ya kan yang dikompilasi ya kan. Ini apa ya? Ini banyak sekali yang bisa kena loh guys kayak gini ya. Nah, karena kenapa? Contohnya misalnya kayak yang ambil footage mungkin yang contoh yang paling gue sering lihat dulu misalnya kayak apa ya, green screen ya kan, koleksi green screen itu bisa kena guys di sini ya guys ya. Dan ini ya kayaknya bakal ada badai besar memang di YouTube. Oke. Kemudian yang ketiga, recycled atau repurpose product. Nah, ini udah jelas ya, maksudnya kamu re-upload produknya orang lain ya kan. Maksudnya bukan produk, kamu re-upload videonya orang lain kemudian cuma diedit-edit kayak gitu, itu bisa kena. Ini kemungkinan gua nggak tahu ya kan apakah masih masuk dalam various apa enggak, adalah video-video reaction. Nah, ini guys ya. So be careful, ini bisa ada badai gede banget ya kan. Kemudian next, mass produce reaction content. Nah, ini baru gua ngomong. Mass produce reaction content yang kontennya tuh cuma kayak video react terus dia cuma gini. Banyak guys yang kayak gitu guys. Oke. Nah, ini nggak ada isinya basically ya. Basically kan orang nonton video aslinya gitu ya. Ini kayaknya bakal kena dismonet juga. Oke. Dan yang kelima, copy paste or minimally edited uploads ya kan. Jadi video-video yang iya cuma basic copy paste doang dan editnya tuh kurang wow gitu ya. Wah, ini guys. Ternyata YouTube bener-bener standarnya tuh makin naik aja ya. Jadi nggak semudah dulu lagi guys ya. Jadi siap-siap guys, hati-hati ya kan buat teman-teman yang bikin YouTube ini ya, terutama yang ya modelnya kayak gini termasuk dalam 5 ini ya kan, itu kayaknya bakal kena dismonet ya. So be careful. Nah, menurut kamu sendiri gimana? Apakah kamu setuju dengan kebijakan ini ataupun juga kamu ngerasa wah kan kita udah capek-capek bikin ya kan, kenapa masih dismonet gitu ya? Nah, tolong komen below ya. Semoga nanti tag juga YouTube ya kan. Semoga nanti YouTube juga bisa ngelihat ya kan apakah ini oke apa enggak, fair apa enggak gitu ya. Soalnya gue yakin pasti banyak teman-teman di sini yang kayak bikin reaction lah, yang bikin AI voice over, ASMR gitu tuh bisa kena ya guys ya. Oke. So, pendapat lo gimana? Tolong komen below, gue pengen tahu.